Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kristiandani Azwarana mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Banyuwangi Geographic Channel. Semoga semakin memberi manfaat bagi banyak orang dan semakin semangat dalam mengungkap sejarah Banyuwangi secara empiris. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Banyuwangi Geographic Channel. Sobat viewer, kali ini kita akan meneruskan ekspedisi kami menelusuri tentang informasi yang juga disediakan oleh Pak Sahi ya. Bagi sobat viewer yang sudah melihat video-video yang kemarin, Pak Sahi itu adalah orang atau narasumber kami yang menceritakan tentang batu aneh yang dia temukan. Sebenarnya bukan dia temukan ya sobat viewer ya. Itu memang sudah ada batu itu sejak dulu. Dan dari informasi beliau inilah kami menindaklanjuti. Nah, informasi dari beliau ini ternyata juga menyediakan informasi lain ya. Dalam artian itu ada batu lagi. Itu yang beliau katakan seperti sebuah meja mempunyai ceruk-ceruk dalam, dan itu seperti alat permainan anak-anak zaman dahulu, yaitu dakon. Nah, ini luar biasa sekali, karena batu dakon ini biasanya ditemukan itu ukurannya ya juga tidak besar-besar amat ya sobat viewer ya. Tetapi menurut keterangan dari Pak Sahi, batunya itu sangat besar sekali sobat viewer ya. Bahkan seperti sebuah meja seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita tidak melihat langsung, itu juga tidak enak. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari ikuti kami. Kita sedang menelusuri sebuah laporan dari masyarakat bahwa terdapat ada sebuah batu dengan ukuran yang tidak lazim, besar ya sobat viewer ya. Itu yang ada di tengah areal persawahan. Batu ini ya menurut laporan ya, itu mempunyai lubang-lubang. Jadi mirip alat permainan anak-anak itu yang bernama dakon. Nah, ya, ini pematangnya kecil ya sobat viewer ya. Nah, saya juga minta maaf kalau misalkan suara rekaman ini di video ini banyak noise-nya ya sobat viewer ya, karena kita berada di areal persawahan yang terbuka di mana hembusan angin sangat kencang sekali. Nah, itu adalah sebentar. Ini saya berjalan sambil memvideo ini ya sobat viewer ya. Jadi memang harus berhati-hati agar perhatiannya tidak terpecah. Karena kalau sampai terpecah, ya bisa jatuh ke sawah. Nah, areal persawahan ini terletak di Desa Bedewang. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Jadi batu itu terletak di atas sobat. Nah, itu sobat viewer ya. Kita sedang menuju ke sana, jadi berada di
areal yang banyak ditutupi pohon kelapa yang memang letaknya lebih tinggi dari sekitarnya ya Sobat Viewer ya. Nah itu Pak Turin sudah mendahului. Oke Sobat Viewer, kita akan mencoba menelusuri tentang Watu Deklong. Nah, menurut laporan masyarakat, watunya dinamakan Watu Deklong. Viewer ya, ini merupakan Watu Deklong atau batu berlubang-lubang. Kalau deklong itu dalam bahasa Banyuwangi itu adalah sebuah, bukan lubang ya, itu adalah cerukan kecil, itu namanya deklong. Nah, bisa kita lihat bersama bagaimana Watu Deklong ini. Kalau sepengetahuan kami, memang ada batu-batu yang berlubang-lubang seperti ini. Tetapi itu tidak, lubangnya tidak sebanyak ini. Biasanya batu-batu itu memang ada di sungai, digunakan orang-orang dulu untuk menghaluskan lerek yang digunakan untuk mencuci. Biasanya seperti itu. Atau bata yang digunakan untuk gosok gigi, biasanya terdapat di sungai. Tetapi bisa kita lihat bersama, di sekitar ini merupakan areal persawahan dan tidak ada aliran sungai. Jadi batu ini kalau misalkan kita anggap ceruk-ceruk ini digunakan untuk keperluan mandi, jadi sepertinya kok tidak masuk akal. Dan lagian ini terlalu banyak ceruk-ceruknya. Ya. Dan kata Pak Turin sempat menghitung jumlahnya 100 lebih. Jadi ini seperti batu yang bekas dipukul palu besar yang bagian tumpulnya. Sepertinya begitu. Dan di sebelah sini ada ini ada gambar. Tetapi sepertinya sih gambar baru ya sahabat viewer ya. Sepertinya gambar baru yang membentuk kombinasi antara garis-garis lurus. Tapi sepertinya ini baru, dan ini karena kelihatan banget ini sisi yang sangat licin ini digunakan masyarakat sekitar untuk mengasah celurit atau parang yang digunakan untuk bercocok tanam dan mencari kayu. Nah, ini unik sekali
Karena kita tidak tahu maksudnya dari lubang-lubang ini apa, ataukah digunakan untuk menghaluskan lesung atau batu, ya kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas batu ini sudah ada dari dahulu dan tidak digunakan untuk kebutuhan mandi seperti yang sering kita temukan. Bertambah lagi satu misteri ya sobat viewer ya. Tuh, saya sedang berada di ujung. Nah, kalau dari sini kelihatan sekali bagaimana ceruk-ceruknya. Oke sobat viewer, kita coba tanya-tanya dengan warga sekitar ya tentang ini sebenarnya batu apa. Apa itu nggih? Kula video nggih. Nggih. Namanya siapa, Pak? Sahi. Pak Sahi. Nggih. Ini batu apa, Pak? Ya, kalau batunya saya jangan ngerti. Iya. Katanya orang tua watu ceklong. Watu Ceklong. deklong gitu ya. Batu Ceklong. berlubang ya, berlubang-lubang ya ngoten nggih. Nggih. Batu ini memang sudah lama di sini, Pak? Oh, lama. Sudah dari dahulu ya. Iya, pakai yang dulu yang Terus kalau di sini ada lagi batu selain ini, Pak, yang besar. ya, itu aja itu. Di mana? Di Gomok sana itu? Ini jalan. Oh, di jalan ini. Ya juga berlubang-lubang seperti ini? Enggak. Enggak, biasa, cuman besar ya? Iya. Oh. Tapi mulutnya sama singa itu. Oh, jadi seperti mulut singa, mulut harimau ya? Iya. Di sebelah Iya. sana. Oh iya. Kelapa bawah ini. Ini nama bukitnya? Gomok apa? Ya gumuk ceklong ini. Oh iya. Kalau yang di depan itu Sigereng. Yang Betul. sana yang barat. Oh, yang di sebelah barat, Gomok Sigereng. Oh, nggih. Itu masih satu blok sawah. Iya. Apa mungkin di sini warga sekitar mungkin mengkeramatkan batu ini atau gimana? Enggak ada. Enggak ada. Ya cuma dianggap batu biasa saja gitu ya, Pak. Iya. Jadi memang batu ini sudah ada dari dulu. Iya. Ada di sini Mulai gitu. ya, dulu. Mulai dari batunya dulu. di sini. Iya. Tapi kenapa kok areal tanah yang ada di sini kok tidak dijadikan sawah juga, Pak? Nggak bisa, batunya banyak ini. Oh, jadi di bawah ini, areal ini yang tidak dijadikan sawah, Ya, ini batunya banyak ya? Batunya banyak, itu sebelah sana itu ya batu. Ini Oh, iya. dekat ini. Iya, di sebelah sana juga ya. Oh, iya. Ya sudah, terima kasih ya Pak Sahia atas informasinya. Nggih. Ini sudah ada dari dulu. Ya, sobat viewer, terkait dengan hasil temuan yang sudah sobat viewer sama-sama saksikan ini ya, memang ada anggapan yang ada di dalam masyarakat sekarang ini memang batu ini banyak digunakan sebagai piranti untuk mandi, istilahnya itu. Nah, tetapi kan ini sebenarnya terjadinya pada era modern ini. Ternyata batu-batuan yang mempunyai karakteristik seperti batu dakon atau watu deklong seperti yang dikatakan oleh narasumber kita, ini sudah ada dari dahulu. Dalam artian seperti ini. Dulu bisa jadi fungsinya itu berbeda dari yang diketahui masyarakat pada saat ini.
memang masyarakat sekarang menemukan batu-batu ini kemudian digunakan untuk, yaitu tadi, digunakan untuk menggerus bata, yang digunakan untuk gosok gigi, atau keperluan-keperluan mandi, itu seperti itu. Memang faktanya ditemukan memang seperti itu. Tetapi fungsi aslinya pada zaman dahulu itu masih banyak potensi-potensi lain yang sebenarnya belum diketahui oleh pengetahuan yang ada pada saat ini. Contohnya adalah sistem kalender. Sistem kalender yang dimaksudkan adalah, ya kan kalau kita tahu Nusantara ini adalah negaranya itu agraris. Jadi sistem kalender bercocok tanam itu menggunakan batu yang ditandai dengan lekukan-lekukan yang ada, yang kita temukan ini, batu yang ini, gitu loh. Jadi cara menghitungnya, ya kita juga belum bisa mengetahui itu bagaimana. Tetapi bentuk-bentuk lekukan-lekukan yang seperti itu, cekungan-cekungan itu, dan juga dengan dimensinya yang amat besar, kombinasi-kombinasi yang terkadang itu menyerupai rasi-rasi bintang, itu digunakan untuk menentukan musim tanam. Itu ada salah satu dugaan yang seperti itu. Ada juga dugaan ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat Nusantara dahulu, itu yang begitu mensakralkan matahari. Bisa dikatakan juga menyembah matahari. Sebenarnya ya tidak hanya di Nusantara saja. Hampir kebudayaan-kebudayaan kuno yang berada di seluruh belahan dunia itu juga sangat mensakralkan matahari. Dalam artian itu menyembah matahari. Hal ini ya sangat logis saja, karena memang matahari merupakan sumber penghidupan. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, atau apapun itu sangat tergantung dengan matahari. Nah, bentuk batuan dengan ornamen yang seperti ini banyak ditemukan di kebudayaan-kebudayaan yang ada di seluruh dunia, termasuk juga di Nusantara. Ini yang mengarah kepada masyarakat yang sangat mensakralkan atau menyembah matahari. Jadi ini merupakan dugaan selanjutnya. Ini kami juga melakukan korespondensi dengan pakar di Hefei sana, di Cina. Itu yang mengatakan bahwa ada kemungkinan merupakan batu ini itu mempunyai kemiripan dengan temuan yang ada di Cina sana, yang mengarah kepada solar cell purba. Wah, ini luar biasa sekali. Solar cell itu merupakan panel surya ya, sobat viewer ya, yang digunakan biasanya ada di, kalau sekarang itu diletakkan di atap-atap rumah atau bangunan yang digunakan mengubah energi matahari, itu diubah untuk menjadi energi listrik. Nah, sahabat pena kami ini, bisa dikatakan sahabat pena ya, itu mengatakan ada di Cina itu temuan batu yang bentuknya mirip lah dengan batuan yang kita temukan ini. Itu yang digunakan sebagai solar cell purba. Tetapi dia tidak berani menyimpulkan. Tetapi ada tengara analisa itu yang mengarah ke sana, begitu. Melihat dari kemiripan bentuk, dimensi, dan juga banyaknya lubang-lubang yang ada di temuan kita di Bedewang ini.
Ya, Sobat Viewer, seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Pri barusan ya, batu dakon ini setidaknya itu ada 3 dugaan, yaitu dugaan yang pertama adalah ini konon pada masa lalu bagian dari peranti sistem kalender atau peranti dari ilmu almanak ya, ilmu tentang perbintangan ya, tentang kalender. Walaupun sampai saat ini belum ada, minimal bagi kami, yaitu argumentasi yang sangat memuaskan terkait bahwa batu dakon ini bagian dari peranti penanggalan. Maksudnya adalah kok bisa batu dakon ini disebut sebagai penanggalan, itu bagaimana? Nah, itu belum ada argumentasi yang menurut kami itu memuaskan gitu. Dan yang kedua adalah dugaan bahwa batu ini merupakan salah satu peranti upacara bagi orang-orang pada masa lalu, pada zaman megalitikum ya. Karena ini merupakan batu besar ya, jadi kemungkinan ini berasal dari masa megalitikum dan diduga merupakan bagian dari peranti upacara mereka, yaitu konon itu untuk menyembah matahari begitu. Tetapi sekali lagi ini juga belum ada argumentasi yang cukup memuaskan bagi kami. Dan yang ketiga adalah ada lagi dugaan bahwa batu dakon yang kita liput pada saat ini merupakan salah satu solar cell purba ya. Ya, bagaimana pendapat Anda ya, monggo lah begitu. Tapi ini memang pendapat dari seorang arkeolog yang tidak mau disebutkan namanya karena katanya takut dibully begitu Sobat Viewer ya. Kami tidak mengklaim satu di antara 3 kemungkinan ini, itu semua tergantung kepada Sobat Viewer semua. Ya Sobat Viewer, sudah kita saksikan bersama tentang watu dakon, atau yang disebut dengan Pak Sahi itu watu deklong ya. Nah, memang sangat luar biasa sekali batunya ya, ukurannya juga besar, dan ternyata memang mempunyai ceruk-ceruk yang kita sendiri tidak tahu itu gunanya apa. Kalau misalkan batu itu terbentuk, istilahnya itu dibentuk baru oleh masyarakat modern, kami kira itu kok tidak masuk akal banget ya. Maksudnya juga itu untuk apa begitu. Nah, tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan ya Sobat Viewer ya. Barangkali Sobat Viewer juga menemukan jenis batu yang sama seperti ini. Bisalah ikut berkomentar di video kami. Terima kasih telah mengikuti kami, dan tidak lupa selalu kami ucapkan salam Blambangan.